Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala rizqi fi yadayhi wa lam yaj'alhu fi aydin nas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Innallaha bikulli syai'in 'azim. Shadaqallahul 'azim. Awal kata seorang hamba sebelum terangkai menjadi sebuah cerita, puji syukur senantiasa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih, walau hambanya yang dikasih tidak tahu cara berterima kasih. Allah yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak akan pernah bisa terbilang, walau hambanya yang disayang masih sering tinggal sembahyang. Begitu pula salawat sejahtera sebagai umat yang dicinta oleh baginda yang paling mulia, kekasih Allah yang tiada duanya. Siapa beliau? Rasul tauladan, Nabi pilihan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat sejahtera juga tak lupa kepada sahabat dan keluarga yang telah setia membela agama dan membantu baginda suka dan duka. Sahabat Abu Bakar, beliau sabar dalam berwatak. Sahabat Umar, beliau tegas dalam bertindak. Sayyidina Utsman, sungguh tasawuf dalam berakhlak. Sayyidina Ali, pintu ilmu tak takut tombak, tak kenal gertak. Salawat sejahtera juga tak lupa kepada para alim ulama, lampu dikala gelap gulita, penerang dikala tiada cahaya, pelita bagi kita yang jahil agama. Seandainya tidak ada para wali, maka sungguh tenggelamlah bumi ini. Seandainya tidak ada orang-orang soleh, maka binasalah orang-orang yang salah. Seandainya tidak ada para alim ulama, maka sungguh seperti binatanglah manusia. Ta'zim wal ikraman serta hormat bakti jiwa dan raga sepatutnya sebagai santri Dayah Madinatul Fata kita hancurkan bersama kepada Syekhi wa Syekhuna, Murabbi wal Murabbina, Al-Mukarram Abana. Semoga Al-Mukarram Abana beserta keluarga selalu dalam naungan Allah Azza wa Jalla. Amin 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 rabbal alamin. Tak lupa pula penghormatan kami kepada seluruh dewan guru kami, wabil khusus kepada dewan guru yang merangkap sebagai dewan juri atau dewan hakim pada malam yang berbahagia ini. Juga tak lupa rasa kasih sayang saya kepada teman-teman seiman, seperjuangan, rahimakumullah. Kaum muslimin, rahimakumullah. Setiap manusia pasti ingin dicintai oleh Allah, mengharap rezeki sama Allah. Bahkan tidak ingin manusia itu dimurkai Allah, tidak ingin manusia itu meminta fakir kepada Allah. Bahkan sebahagian manusia itu khawatir, besok aku bagaimana, besok mau makan apa. Di saat kekhawatiran itu ada di dalam jiwa, rasanya kemana lagi langit tempat kita bernaung, dan kemana lagi bumi tempat kita berpijak. Maka pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk mengupas perihal tentang jangan khawatir dengan rezekimu, Allah mengatur semua itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana Allah menjamin rezeki? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha.
Semua makhluk yang melata di atas muka bumi Allah ini dijamin Allah rezekinya. Semua yang melata, semua yang bergerak. Setelah diteliti oleh para alim ulama, dabbah artinya binatang. Selalu diterjemahkan dabbah, dabbatul ard, binatang yang melata di atas muka bumi Allah ini dijamin Allah rezekinya. Kenapa disebutkan binatang? Kenapa tidak disebut wa ma min insan, wa ma minan nas? Tidak ada manusia yang tidak dijamin Allah rezekinya. Digunakan kata yang paling rendah, paling hina, paling kotor, binatang. Kalau binatang saja dijamin Allah rezekinya, apalagi kita yang paling mulia. Karamna bani Adam ala kathirin minal khalqi wa faddalnahum tafdila. Di antara semua makhluk ini, manusialah yang paling mulia. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari bentuk susunan fisiknya paling sempurna, dari bentuk keseimbangan antara akal dan nafsunya juga sempurna. Ada yang satu ini nafsu saja, tidak ada akal, binatang. Ada yang satu ini akal saja, tidak ada nafsu, malaikat. Maka paling sempurna bentuknya, keseimbangannya, itulah manusia. Tapi Allah tidak sebutkan manusialah yang aku jamin rezekinya. Tidak, Allah sebutkan yang paling hina. Kalau binatang yang kotor tidak berakal saja dijamin Allah rezekinya, apalagi kita manusia. Maka ada satu ungkapan pepatah orang Melayu, rezeki musang tidak akan mungkin pindah ke mulut harimau. Rezeki musang tidak akan mungkin dihabiskan harimau. Secara fisik harimau lebih besar, secara fisik harimau lebih buas, lebih gagah, lebih tajam taringnya. Raja hutan, raja rimba. Musang biasa saja. Bahkan ada musang yang paling keren, yaitu kopi luwak. Tapi rezeki musang tidak akan mungkin dihabiskan harimau. Kalaulah gara-gara harimau musang itu tidak makan, maka sudah lamalah musang itu punah dan musnah, tidak ada lagi di permukaan bumi. Tapi sampai saat ini musang masih tetap ada dan harimau pun masih tetap ada. Begitulah Allah Ta'ala menyediakan rezekinya. Binatang yang melata, melatanya tidak pula di atas tanah, dia justru unik. Kalau binatang yang lain kakinya di atas tanah, kepalanya di atas, dia justru terbalik, kakinya ke atas, kepalanya di bawah. Bukan Spiderman. Apa itu? Cicak. Makanannya pun luar biasa. Yang dia makan tidak melata, tapi yang terbang. Nyamuk bisa juga dia makan. Jadi kalau ada orang dikasih Allah Ta'ala tangan, kaki, qudrah, iradah, kemauan, kehendak, dikasih Allah Ta'ala akan sehat, badan sehat, segar bugar, tapi cemas dengan rezekinya, dia semestinya malu dengan cicak. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bagaimana Allah membagi rezeki itu? Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Kamu diberi Allah rezeki sebagaimana seekor burung mendapatkan rezeki. Bagaimana seekor burung mendapatkan rezeki? Taghdu khaymasan wa taruhu bitanan. Terbang keluar sarang pada waktu pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Sampai hari ini belum ada burung yang tidak mau keluar sarang karena khawatir dapat rezeki atau tidak. Burung merpati terbang tinggi, tahu dia di mana letak sarangnya dan pulang dia dalam keadaan perut kenyang. Padahal yang dikasih oleh Allah kepada dia cuma dua, paruh dan dengan dua cakar kakinya. Dengan dua itulah bisa dia mencari makan. Uniknya burung-burung ini adalah makanannya berada di dalam air, dia berada di atas udara. Lalu dia hanya sebentar saja memantau, masuk yang dalam air, lalu keluar dia mengangkat mangsanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada suatu ketika ada seorang waliullah. Waliullah ini sedang berjalan. Dalam perjalanan panjangnya dia melihat seorang waliullah juga yang sedang duduk di gurun pasir hanya berpikir. Lalu wali yang berjalan ini bertanya kepada wali yang sedang duduk, "Kamu kenapa dari tadi tidak mencari rezeki?"
apa kata wali yang duduk ini? Apa engkau tidak tahu firman Allah, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang melata di atas muka bumi Allah ini dijamin Allah rezekinya. Percaya engkau pada ayat ini? Percaya, aku wali Allah. Kalau engkau percaya kepada ayat ini bahwa rezeki sudah dijamin Allah, untuk apa lagi kita harus mencari rezeki? Kalau engkau tidak percaya bahwa rezeki sudah dijamin Allah, lihatlah di atas pohon kurma itu ada seekor burung. Sejak telurnya menetas, sayapnya patah tidak bisa terbang, tapi dia tetap jadi burung yang besar di atas pohon kurma. Kenapa? Kita lihat nanti. Tak lama kemudian terlihatlah burung yang membawakan makanan, datang burung yang membawakan cacing, datang burung yang lain membawakan ikan, mendarat di atas pohon kurma yang di atasnya ada seekor burung yang patah sayapnya. Begitulah kalau Allah berkehendak, rezekinya dijamin Allah, dia tidak perlu terbang, datang kawanan burung membawakan makanan tanpa diperintah oleh manusia, Allah memerintahkan hatinya. Lalu apa kata wali yang berdiri kepada wali yang sedang duduk ini? Kenapa engkau tidak mengamalkan sunnah al-yadul ulya khairum minal yadis sufla? Kenapa engkau tidak memilih menjadi burung yang membawakan makanan? Kenapa justru lebih ingin menjadi burung yang duduk menunggu makanan datang? Mendengar itu, wali yang sedang duduk ini tegak berdiri dan dia mengatakan, kalau begitu, aku lebih ingin menjadi burung yang membawakan makanan karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas yang memberi lebih mulia daripada yang menerima. Artinya apa? Dengan mencari, punya rezeki, lalu bermanfaat, maka orang itu lebih tinggi derajatnya daripada beriman, yakin, tapi hanya menanti dan menunggu. Makanya di dalam Islam diajarkan al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat otaknya, kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat finansialnya, khairun, dia lebih baik di hadapan Allah, wa ahabbu ila Allah, lebih dicintai sama Allah, minal mu'minid dhaif, daripada orang mukmin yang lemah. Kaum muslimin rahimakumullah, rezeki setiap orang berbeda-beda. Ada yang kerja keras, banting tulang, pergi petang, dapatnya sedikit. Ada pula yang nyantai, rebahan, tiktokan, ternyata dapat waris miliaran karena dia anak sultan. Jangan iri, alladhi li ghairik la yasul ilaik, walladhi qusim lak hasilun ladaik. Rezeki yang telah ditentukan untukmu, rezeki yang telah ditentukan untuk orang lain, tak akan engkau peroleh sekeras apapun engkau mengejarnya. Dan rezeki yang telah ditentukan untukmu, walau bagaimanapun caranya, akan datang kepada dirimu. Rezeki setiap orang berbeda-beda. Seperti kita mancing di kapal yang sama, padahal lautnya sama, pancingnya sama, namun hasilnya berbeda. Itulah rezeki. Kaum muslimin rahimakumullah, intisari yang bisa kita jadikan pedoman dari sedikit uraian, yaitu rezeki Allah itu luas dan banyak. Rezeki Allah itu berlimpah. Kalau dalam ilmu tasawuf ada 4 tingkatan rezeki. Yang pertama, ada rezeki yang paling rendah, yaitu harta. Yang kedua, ada rezeki yang paling tinggi, yaitu sehat walafiat. Yang ketiga, ada rezeki yang paling utama, yaitu anak dan keluarga yang soleh dan solehah. Dan yang keempat, ada rezeki yang paling sempurna, yaitu saat kita mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang bekerja jangan membatasi rezeki pada urusan gaji semata. Kenapa? Gaji ada batasnya, tapi rezeki Allah tidak ada batasnya. Gaji ada tanggal bulannya, tapi rezeki Allah tidak ada tanggal bulannya. Gaji ada selipnya, tapi rezeki Allah tidak ada selipnya. Rezeki Allah itu luas dan banyak. Kita diberikan keluarga yang rukun, itu rezeki. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu rezeki. Diberikan sehat walafiat, itu rezeki. Diberikan sahabat yang menguatkan, itu rezeki. Rezeki Allah itu luas dan banyak. Yang sempit itu biasanya bukan rezeki kita, tapi hati kita yang tidak merasa cukup
dengan apa yang Allah hadirkan kepada kita. Maka jadilah kita itu layaknya seorang bayi di hadapan ibunya. Seorang bayi yang sangat butuh terhadap ibunya, dia hanya bisa teriak dan menangis memanggil ibunya, dan rezeki itu datang melalui ibunya. Sang bayi pun diberi susu, diberi makan, digendong, disayang, dan dicintai sama ibunya. Maka begitu juga kita kepada Allah. Pesan terakhir dari saya, rezeki itu sudah tertakar dan tidak mungkin sampai tertukar. Rezeki sudah tercatat dan tidak sampai tersesat, karena malaikat rahmat tidak pernah salah alamat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.